Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 13. Judul dari perikop itu adalah Abraham di Mesir. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika ada kelaparan di negeri itu, Abraham pergi ke Mesir untuk tinggal di sana sebagai pendatang, sebab kelaparan di negeri itu dahsyat. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, ia berkata kepada Sarai, istrinya, "Aku tahu bahwa engkau seorang perempuan yang cantik. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya,' lalu mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat-ayat sebelumnya kita sudah membaca bahwa Abraham berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain menuju ke tanah perjanjian. Ayat terakhir dari pembacaan kita sebelumnya menjelaskan bahwa Abraham sedang berada di tanah Kanaan dan dalam perjalanan menuju daerah Negeb. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dijelaskan di dalam ayat yang baru saja kita baca bahwa suatu ketika di tanah Kanaan muncul kelaparan yang begitu dahsyat. Beberapa teolog menjelaskan bahwa kelaparan itu terjadi karena musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga bahan makanan itu menjadi terbatas atau sangat tipis dan bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga Abraham kemudian pergi ke Mesir. Bapak Ibu, di Mesir tidak terjadi kelaparan karena mereka mempunyai sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Nil. Dan di pinggir sungai itu biasanya banyak sekali orang mulai menanam dan tumbuh-tumbuhan bisa hidup di situ karena sumber air yang berasal dari Sungai Nil itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dari kita, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita bertanya, mengapa Allah membiarkan musim panas berkepanjangan di situ? Saudara, kita tidak tahu alasan yang pasti. Tapi pertanyaan ini sepertinya lahir dari keyakinan kalau orang yang hidup benar pasti tidak akan menghadapi masalah. Tapi kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita menemukan Alkitab mengajarkan sebaliknya. Alkitab mengajarkan bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kita mungkin akan mengalami banyak tantangan. Bahkan kehidupan kita pun mungkin tidak akan berjalan mulus, karena tantangan semakin banyak. Tuhan Yesus pun berkata bahwa sebagai pengikut Kristus, kita akan dibenci oleh dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai orang Kristen seringkali penuh dengan tantangan. Tapi ketika kita membaca perikop ini, kita melihat bahwa Tuhan seringkali mengizinkan tantangan untuk menumbuhkan iman kita. Di dalam Alkitab, kita melihat banyak sekali contoh orang percaya yang mereka dibentuk iman mereka melalui penderitaan yang mereka alami. Sebagai contoh misalnya Yusuf. Yusuf menghadapi berbagai tantangan. Ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Ia difitnah oleh istri Potifar. Namun Allah membentuk dia dan imannya untuk menjadi iman yang besar. Melalui pengalaman-pengalaman pahit yang dia alami, Tuhan kemudian membentuk dia menjadi orang yang besar. Dia akhirnya menjadi pemimpin Mesir, dan akhirnya dia juga bisa menyelamatkan seluruh keluarganya yang pada saat itu juga sedang mengalami kelaparan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita belajar bahwa kehidupan orang percaya itu tidak selalu berjalan mulus atau tidak selamanya berjalan mulus. Seringkali kita menghadapi berbagai tantangan, seringkali kita menghadapi berbagai hambatan. Tapi percayalah bahwa Tuhan bekerja melalui tantangan-tantangan dan penderitaan-penderitaan yang kita alami. Tuhan dapat menumbuhkan iman melalui penderitaan yang kita alami. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saat ini saudara sedang menghadapi berbagai tantangan hidup, baik secara kesehatan, ekonomi, atau secara hubungan saudara, dan berbagai persoalan hidup lainnya? Mari saudara, kita berdoa, meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus supaya kita dapat beriman kepada Tuhan, meskipun saudara sedang mengalami berbagai tantangan di dalam hidup saudara.
Saudara, hendaklah kita selalu percaya atau kita selalu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah menjagai kami dari malam hari. Engkau telah memberikan kepada kami istirahat yang pulas, sehingga kami pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang segar. Percaya itu hanya karena anugerah-Mu. Bapak, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami juga berterima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bahwa kami harus percaya bahwa Engkau bekerja di dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajar kami untuk tetap percaya di tengah-tengah berbagai penderitaan kehidupan yang kami alami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biar kami kerjakan semua hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.